Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Malaka Syakila dengan NIM 0103520031. Mahasiswa Paskar Sarjana UNES tahun 2020. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menerangkan mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA SD. Yang pertama, mengenai pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang besar untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Di antaranya menggali materi dengan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan percobaan secara kolaboratif. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Project Based Learning. Kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang keenam, mengembangkan keterampilan dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman pembelajaran dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti alat dan bahan yang diperlukan. Yang nomor 8, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang ke-9, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki kemudian diterapkan dalam dunia nyata. Yang ke-10 yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu. Yang kedua, membutuhkan biaya lebih. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional. Yang keempat, banyaknya peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, peserta didik yang lemah dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik tidak aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Langkah-langkah pembelajaran model Project Based Learning. Yang pertama yaitu penentuan proyek. Yang kedua, menyusun rencana proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, publikasi hasil proyek. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Pada penerapan kali ini, saya mencoba menerapkannya pada kelas 4, muatan IPA, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. KD-nya yaitu pada KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, dan 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Berikut ada indikator dan tujuan pembelajarannya. Sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan, mari kita langsung saja menuju langkah yang pertama, yaitu penentuan proyek. Peserta didik mengamati video atau gambar mengenai pelestarian sumber daya alam dan pembuatan pot tanaman sederhana dari barang bekas. Kemudian peserta didik diminta membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang pelestarian sumber daya alam dan pembuatan pot sederhana dari barang bekas. Contoh pertanyaan yang diharapkan muncul yaitu, apakah kita bisa melakukan pelestarian sumber daya alam di rumah? Apakah kita bisa membuat pot tanaman sederhana dari barang bekas?
Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun rencana proyek. Guru mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek, yaitu membuat pot tanaman sederhana dari barang bekas, bisa dari botol air mineral, jerigen, kaleng, dan lain sebagainya. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang manfaat pot tanaman bekas dari berbagai sumber. Peserta didik mengasosiasi informasi yang diperoleh sehingga dapat membuat rancangan proyek membuat pot tanaman sederhana dari barang bekas secara kolaboratif. Peserta didik membuat aturan penyelesaian proyek, misalnya dilakukan secara berkelompok, waktu kegiatan melakukan perancangan, dan mempelajari alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pot tanaman sederhana dari barang bekas. Peserta didik berkelompok dengan anggota 3-4 anak tiap kelompok. Lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu menyusun jadwal proyek. Peserta didik bersama kelompoknya menyusun jadwal penyelesaian proyek. Peserta didik mengkomunikasikan hasil rancangan pot dan jadwal proyek pembuatan pot tanaman sederhana dari barang bekas. Kemudian guru memberi masukan kepada peserta didik terhadap rancangan proyek. Pada tabel tersebut merupakan contoh dari tabel rancangan kegiatan yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu monitoring. Peserta didik melaksanakan proyek membuat pot tanaman sederhana dari barang bekas. Guru mengamati aktivitas peserta didik dan melihat kemajuan setiap kelompok dan menanyakan masalah-masalah yang mereka temui di saat pelaksanaan proyek. Kemudian peserta didik membuat laporan proyek. Yang kelima yaitu publikasi hasil proyek. Peserta didik mengkomunikasikan hasil proyek membuat pot tanaman sederhana dari barang bekas dengan cara presentasi dan demonstrasi. Guru menilai laporan rancangan pot tanaman sederhana dari barang bekas dan laporan hasil pembuatan sesuai rancangan. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Guru memberikan saran untuk perbaikan pembuatan pot tanaman sederhana dari barang bekas. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil proyek. Peserta didik diminta mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat pot tanaman sederhana dari barang bekas dalam pelestarian sumber daya alam. Dari keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan, kesimpulannya yaitu model pembelajaran project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Model pembelajaran project-based learning dapat diterapkan pada muatan IPA kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam menyusun makalah dan presentasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.